Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang sifat fisika dan kimia, serta perubahan fisika dan kimia. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia, kita harus tahu dulu tentang sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda itu secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Contohnya ada warna, bau, kelarutan, daya hantar listrik atau daya hantar panas, kemagnetan, titik didih atau titik lebur, dan juga massa jenis atau densitas. Sedangkan sifat kimia itu adalah sifat yang berhubungan dengan mudah atau tidaknya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Contohnya ada mudah terbakar, pembusukan, daya ledak, korosivitas, beracun, pH, dan reaktivitas. Sifat fisika tadi adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Dan biasanya sifat fisika itu bisa diamati secara langsung. Contohnya pada warna zat. Jadi kan warna zat itu bisa kita amati secara langsung. Dan warna zat itu biasanya merupakan ciri tersendiri yang membedakan antara satu zat dengan zat lainnya. Contoh sifat fisika yang lainnya adalah kelarutan. Jadi kelarutan itu adalah kemampuan suatu zat kimia untuk larut dalam suatu pelarut. Nah, tapi tidak semua zat itu dapat terlarut dalam zat pelarut. Contohnya, garam itu bisa larut dalam air, gula juga bisa larut dalam air, tetapi kopi itu tidak bisa larut dalam air. Contoh sifat fisika yang selanjutnya ada daya hantar listrik. Jadi, daya hantar listrik itu adalah kemampuan suatu benda untuk menghantarkan listrik. Selanjutnya ada daya hantar panas. Jadi, daya hantar panas ini merupakan kemampuan suatu benda untuk menghantarkan panas. Nanti yang bisa menghantarkan panas disebut dengan konduktor panas, dan yang tidak bisa menghantarkan panas disebut dengan isolator panas. Selanjutnya ada kemagnetan. Kemagnetan merupakan kemampuan benda untuk menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Nanti kalau yang bisa menarik benda lain itu disebut dengan benda magnetik, sedangkan yang tidak bisa menarik benda lain disebut benda non-magnetik. Kemudian sifat fisika lainnya ada titik didih atau titik lebur. Jadi setiap benda itu kan pasti mempunyai suhu untuk mendidih atau untuk melebur. Antara satu benda dengan benda lain itu titik didih atau titik leburnya itu pasti berbeda-beda. Dan yang terakhir ada massa jenis. Jadi massa jenis ini merupakan kerapatan dari partikel untuk memenuhi ruang dari setiap benda. Nah, massa jenis ini sudah pernah kita pelajari di bab sebelumnya. Untuk sifat kimia tadi adalah sifat yang berhubungan dengan mudah atau tidaknya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Nah, beberapa sifat kimia diantaranya adalah mudah terbakar, pembusukan, daya ledak, perkaratan, tingkat keasaman atau pH, reaktivitas, dan beracun. Untuk penjelasan singkatnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Oke, setelah kita paham tentang sifat fisika dan sifat kimia, kita akan masuk ke pembahasan mengenai perubahan materi. Jadi, perubahan materi itu dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekarang kita bahas dulu tentang perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Dan perubahan fisika ini hanya bersifat sementara, karena dia bisa kembali ke wujud asalnya atau ke materi asalnya. Tetapi perlu diingat ya, nggak semua perubahan fisika itu bisa kembali ke wujud asalnya. Ada juga perubahan fisika yang tidak bisa kembali ke wujud asalnya. Jadi hanya beberapa aja yang bisa kembali ke wujud asalnya. Oke, contohnya ada di perubahan wujud zat. Jadi kan perubahan wujud itu contohnya ada mencair, membeku, menguap, mencublim, mengkristal, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh yang mencair. Mencair itu kan perubahan wujud dari padat menjadi air. Contohnya kayak es batu, terus kita taruh di suhu ruang nanti akan mencair. Nah,
Air itu bisa kita masukkan ke kulkas dan dia akan berubah lagi menjadi es batu. Jadi bisa bolak-balik ke wujud semulanya. Tuh. Tapi ada juga yang tidak bisa kembali ke wujud asalnya. Contohnya, beras yang ditumbuk menjadi tepung. Jadi kan beras setelah kita tumbuk menjadi tepung, dia berukuran halus, berukuran kecil-kecil gitu. Dan dia nggak bisa kembali lagi menjadi beras. Tapi beras yang ditumbuk menjadi tepung ini juga termasuk perubahan fisika. Karena hanya fisiknya aja yang berubah, karena hanya ukurannya saja yang berubah, hanya bentuknya saja yang berubah. Tapi susunannya itu masih sama. Tepung sama beras itu komponennya masih sama. Gitu, tidak dihasilkan zat baru. Gitu ya. Contoh lain, ada kayu yang diubah menjadi meja dan kursi. Jadi kan kayu yang masih gelondongan, terus kemudian diubah, diolah menjadi meja dan kursi, itu kan komponennya masih sama-sama kayu, penyusunnya masih sama, kandungannya juga masih sama, hanya bentuknya saja yang berubah. Nah, itu juga termasuk ke perubahan fisika. Paham? Contoh lain, ada lilin yang meleleh. Jadi kalau lilin kita panaskan terus meleleh, itu kan nanti dia bisa berubah jadi padatan lilin lagi ketika sudah dingin, ketika apinya dimatikan. Nah, itu juga perubahan fisika. Contoh lain ada besi yang dipanaskan berpijar, gula yang larut ke dalam air, lampu yang menyala, dan kertas yang dipotong-potong. Untuk perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, perubahan kimia ini dia tidak bisa kembali ke wujud semula. Contohnya ada makanan basi atau makanan yang membusuk. Jadi kalau makanan udah basi atau udah busuk, itu kan nggak bisa kembali fresh lagi kan, nggak bisa kembali ke wujud semula. Contoh lain ada beras yang dimasak jadi nasi. Jadi kalau beras udah dimasak jadi nasi, itu udah berbeda, sifatnya udah berbeda dan dia dihasilkan zat baru. Beda dengan beras yang ditumbuk menjadi tepung tadi. Beras yang ditumbuk jadi tepung tadi tidak menghasilkan zat baru, tidak membentuk zat baru. Masih sama-sama seperti beras, tapi ukurannya aja yang jadi lebih kecil-kecil. Itu. Tapi kalau beras yang dimasak jadi nasi, dia berubah. Antara beras sama nasi itu kan sifatnya udah berbeda jauh, jadi dihasilkan zat baru. Contoh yang ketiga ada kayu yang dibakar menjadi arang. Kemudian ada sumbu lilin yang dibakar, besi yang berkarat, nasi menjadi bubur, susu dibuat menjadi keju, daun yang berubah warna menjadi kuning, dan singkong yang dibuat menjadi tape. Jadi kalau perubahan kimia itu berhubungan dengan pembusukan, kemudian ada yang pembakaran, terus perkaratan, dan perubahan warna. Itu adalah contoh-contoh perubahan kimia. Berikut ini ada beberapa perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perbedaan yang pertama adalah perubahan fisika itu tidak membentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia itu dapat membentuk zat baru. Tuh. Terus perbedaan yang kedua, pada perubahan fisika, zat yang berubah itu bisa kembali ke wujud semula, ke bentuk semula. Tapi nggak semuanya ya, perlu diingat, nggak semuanya itu bisa kembali ke wujud semula. Ada beberapa yang nggak bisa. Dan untuk perubahan kimia itu zat yang berubah tadi tidak dapat kembali ke wujud semula. Jadi semuanya nggak bisa kembali ke wujud semula. Terus perbedaan yang ketiga, perubahan fisika itu hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Tetapi pada perubahan kimia itu terjadi perubahan pada sifat dan struktur zatnya. Begitu. Nah, berikut ini ada beberapa contoh dari perubahan fisika. Perlu kalian ingat kalau perubahan fisika itu berhubungan dengan perubahan wujud. Terus, selain berhubungan dengan perubahan wujud, berhubungan juga dengan perubahan bentuk dan ukuran. Jadi kalau hanya wujudnya yang berubah, hanya bentuk dan ukurannya yang berubah, berarti termasuk ke dalam perubahan fisika. Yang termasuk perubahan wujud itu seperti peristiwa mencair, membeku, menguap, mengembun, menyuplim, mengkristal, dan lain sebagainya. Itu kan peristiwanya bisa bolak-balik ke wujud semula kan? Itu termasuk ke dalam perubahan fisika. Jadi semua perubahan wujud itu masuk ke perubahan fisika. Oke? Terus yang perubahan bentuk dan ukuran itu contohnya kayak batu dipecah menjadi kerikil-kerikil gitu. Itu kan hanya bentuk dan ukurannya aja yang berubah, tapi sifatnya masih sama, susunan komponennya masih sama. Terus contoh lainnya ada beras yang ditumbuk jadi tepung.
atau gelas yang pecah jadi kecil-kecil kayak gitu. Itu juga termasuk ke dalam perubahan fisika karena dia hanya bentuk dan ukurannya aja yang berubah. Oke, contoh lainnya bisa kalian amati di gambar ya. Perubahan wujud zat ada yang memerlukan kalor dan ada juga yang melepaskan kalor. Nah, kalor itu apa? Kalor itu adalah energi panas. Nah, untuk perubahan wujud zat yang memerlukan kalor, itu contohnya adalah perubahan wujud yang mencair, menguap, dan menyublim. Jadi, zat cair, misalkan air, itu bisa menguap, itu dia butuh suatu panas, butuh suatu kalor. Jadi, butuh dipanaskan dulu, baru airnya bisa menguap. Itu ya. Untuk perubahan wujud yang melepaskan kalor, itu ada peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Nah, kalau yang melepaskan kalor ini berarti dia tidak butuh panas, tapi justru malah melepaskan panas. Perubahan kimia tadi adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke wujud semula. Contohnya ada kayu yang terbakar, buah yang busuk, pembuatan kue, kemudian logam yang berkarat, dan lain sebagainya. Nah, berlangsungnya perubahan kimia itu dapat diketahui dari beberapa ciri-ciri. Di antaranya adalah terbentuk zat baru, kemudian terbentuk gas, terbentuk endapan, terjadi perubahan warna, dan terjadi perubahan suhu. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Ciri-ciri dari perubahan kimia yang pertama adalah terbentuk zat baru. Contohnya pada kayu yang dibakar. Jadi, kayu sebelum dibakar itu dia mengandung serat selulosa. Tapi setelah dia dibakar dan berubah menjadi arang, dia akan menghasilkan zat baru dan memiliki sifat yang berbeda dengan sebelum dia dibakar tadi. Nah, contoh yang lain ada proses perkaratan pada besi. Jadi, besi yang sebelum berkarat itu dia merupakan unsur Fe atau ferum. Tapi setelah besi itu berkarat, dia berubah menjadi suatu senyawa. Ciri perubahan kimia yang kedua adalah terbentuknya gas. Untuk peristiwa ini bisa kita amati pada proses pembuatan roti. Nah, ketika kita akan membuat roti, itu kan biasanya kita menambahkan pengembang di adonannya. Setelah kita menambahkan pengembang, nanti kita tunggu beberapa saat dan rotinya itu bisa jadi lebih besar, bisa mengembang gitu. Pengembangan itu bisa terjadi karena dalam adonan itu terdapat gelembung-gelembung gas yang kecil-kecil kayak gitu, yang berupa gas hidrogen. Nah, itulah yang menyebabkan si roti tadi bisa mengembang. Contoh lain bisa kita lihat pada reaksi logam magnesium dengan asam klorida. Ciri yang selanjutnya adalah terbentuknya endapan. Nah, reaksi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Padatan tersebut tidak larut dengan cairan di sekitarnya, sehingga disebut dengan endapan. Nah, contohnya bisa kita amati pada reaksi antara barium klorida atau BaCl2 dengan natrium sulfat atau Na2SO4. Nanti reaksi antara dua zat tersebut akan menghasilkan endapan barium sulfat yang berwarna putih. Reaksinya bisa kalian amati pada gambar di bawah. Ciri dari perubahan kimia yang keempat adalah terjadinya perubahan warna. Jadi, ketika suatu reaksi kimia berlangsung, itu akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuk zat baru. Nah, zat baru itu mungkin bisa memiliki warna yang berbeda dari warna asalnya. Contohnya bisa kita lihat pada reaksi antara tembaga sulfat dengan rumus kimia CuSO4 dengan air yang memiliki rumus kimia H2O. Warna tembaga sulfat itu awalnya adalah putih, tetapi ketika tembaga sulfat itu ditambahkan dengan air, warnanya berubah menjadi biru. Warna biru tersebut adalah warna senyawa baru yang terbentuk, yaitu CuSO4 5H2O. Ciri dari perubahan kimia yang terakhir adalah terjadinya perubahan suhu. Nah, pada suatu reaksi kimia itu sering disertai dengan perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas atau energi kalor. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah daripada suhu pereaksinya.